Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Gentri Denalintiasari, NIM 2290554. Saya mengajar di SD Negeri 1 Wanogara Wetan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud benda. Nah, berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon saran dan masukan atas pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
harus mempunyai rasa cinta tanah air dan mempunyai rasa nasionalisme. Ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Nah, untuk hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud benda. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, 1. Setelah mengamati video pembelajaran, siswa dapat menemukan perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 2. Melalui kegiatan penugasan dan tanya jawab, siswa dapat menyimpulkan proses terjadinya hujan dengan benar. 3. Setelah menjelaskan tugas dengan kelompok, siswa dapat mempresentasikan informasi urutan proses terjadinya hujan dengan benar. Nah, untuk yang keempat, setelah mencermati video pembelajaran, siswa dapat menentukan hubungan antar satuan waktu pada suatu kegiatan dengan benar. Yang kelima, melalui penugasan siswa dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan satuan waktu dengan benar. Apakah sudah paham untuk tujuan pembelajaran hari ini yang akan dicapai? Sudah. Sebelum memulai pembelajaran, agar lebih semangat lagi, mari kita melakukan tepuk semangat. Yuk sama-sama, tepuk semangat. Apakah kalian pernah mengamati hujan? Pernah. Bagaimana ya ketika suasana turun hujan itu? Saya, Bu. Bagaimana Mbak Teta? Mendung berwarna hitam kalau turun hujan. Iya, pas turun hujan itu langitnya mendung berwarna hitam, kemudian turun hujan. Siapa lagi? Saya, Bu. Oh, Pak Mas Ilyas. Hujannya kadang-kadang deras, kadang-kadang gerimis. Iya ya, kadang-kadang hujannya turun dengan deras, kadang juga gerimis. Terus siapa lagi? Saya, Bu. Pak Mas Elisa. Anginnya kencang, kadang-kadang ada petir. Iya, kadang-kadang itu kalau turun hujan anginnya kencang dan ada petir. Pernah mendengar suara petir? Pernah. Iya, menggelegar ya suaranya. Nah, terus bagaimana lagi kalau turun hujan? Apa Mbak Farah? Iya betul. Kadang-kadang hujannya lama, kadang-kadang hujannya sebentar. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, sekarang Guru akan menampilkan video. Nah, kali ini kita akan belajar tentang proses pembuatan garam. Nah, ini tentang proses pembuatan garam. Garam itu terbuat dari air laut. Nah, tahukah anak-anak bahwa Pulau Madura dikenal sebagai daerah penghasil garam, sehingga disimak semuanya Pulau videonya. lalu dijual ke pabrik
atau ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Ditambah zat iodium ya. Nah, oke anak-anak, itu tadi penjelasan tentang proses pembuatan garam. Nah, pada proses pembuatan garam ada perubahan wujud menguap dan ada perubahan wujud mengkristal. Ada proses perubahan wujud benda yaitu Oke anak-anak, nah pernahkah anak-anak mengalami kehujanan? Tentu pernah ya. Nah, tahukah bagaimana proses terjadinya hujan itu? Ini Ada yang tahu? bagaimana proses Kali terjadinya ini kita hujan ya. akan belajar bagaimana terjadinya hujan. Nah, proses terjadinya hujan, tahap yang pertama adalah penguapan. Penguapan terjadi saat air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Kemudian tahap yang kedua adalah pengembungan. Pengembungan terjadi saat uap air berubah menjadi titik-titik air. Nah, itu anak-anak proses terjadinya hujan. Jadi ada perubahan wujud menguap dan ada perubahan wujud mengembun. Pertanyaannya, berapa lama hujan turun? Oke, tadi hujan turun mulai pukul 7:15 ya. Nah, lihat jarum pendek pada jam itu menunjukkan jam ya. Itu menunjuk ke angka 7, jam 7. Nah, kalau jarum panjang pada jam itu menunjukkan menit, mengarah ke angka 3. Artinya ini menunjukkan pukul 7:15. Tadi hujan selesai atau nanti pukul berapa? Pukul 9:10 ya. Ini jamnya, perhatikan jarum pendek pada jam menunjuk jam ya, mengarah pada angka 9, jam 9. Dan jarum panjang pada jam itu menunjukkan menit, mengarah ke angka 2. Tadi kita sudah melihat video pembelajaran ya. Sekarang perhatikan ke depan. Bu Guru akan menampilkan PowerPoint. Tahu ya lagu tik-tik-tik bunyi hujan? Ibu nyanyikan ya. Tik-tik-tik bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Ya, sudah bisa ya semuanya lagu tik-tik-tik bunyi hujan itu. Nah, Bu Guru mau bertanya, apakah kalian memperhatikan pada saat hujan turun? Iya. Apakah hujan yang terjadi merupakan peristiwa perubahan wujud benda? Iya. Nah, ini adalah proses terjadinya hujan. Ya, satu apa ini? Panas matahari membuat air di perairan menguap. Ini proses penguapannya, perubahan wujudnya. Kemudian uap air terkumpul berubah menjadi awan. Ini yang kedua, uap air terkumpul berubah menjadi awan. Tiga, semakin banyak uap air yang terkumpul, awan semakin tebal dan menghitam. Ini awannya berkumpul semakin tebal dan menghitam. Kemudian awan mengembun menjadi titik-titik air hujan. Ya. Kemudian air hujan jatuh ke bumi, meresap ke dalam tanah dan kembali mengalir ke laut. Iya, itu adalah proses terjadinya hujan. Nah, proses terjadinya hujan diawali oleh penguapan air di permukaan bumi. Nah, karena terkena panas matahari, ini dari proses penguapannya, air yang menguap akan berubah menjadi uap air. Setelah itu, kumpulan uap air berubah menjadi awan. Ya,
Awan akan bergerak karena tertiup angin. Gumpalan awan terus bergerak ke daratan yang suhunya lebih rendah dari perairan. Gumpalan awan akan mengembun menjadi titik-titik air karena terkena suhu dingin ya. Ketika titik-titik air pada awan sudah terlalu berat, awan tidak mampu lagi menopangnya sehingga titik-titik air tersebut jatuh ke bumi. Titik-titik air yang jatuh ke bumi tersebut yang dinamakan hujan. Kemudian ini adalah proses perubahan wujud. Dari padat ke gas namanya menyublim. Dari gas ke padat namanya mengembun. Dari gas ke cair namanya mengembun. Dari cair ke gas namanya menguap. Dari padat ke cair namanya mencair. Dari cair ke padat namanya membangun. Wujud benda dalam kehidupan sehari-hari itu, Bu Guru ambil contohnya yaitu proses pembuatan garam. Kita lihat. Nah, bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut di pinggir pantai. Petani garam membuat ladang garam. Ladang garamnya seperti petak-petak itu. Nanti ladang garamnya berbentuk tambak untuk menampung air laut. Setelah petak-petaknya selesai, nanti ladangnya diisi dengan air laut. Nah, dengan kedalaman tertentu, air laut yang terkena panas itu akan menguap. Ini proses dari perubahannya. Nah, dan meninggalkan kristal-kristal garam. Nah, untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal dan baik, seharusnya setiap hari itu harus ditambah air ya, agar lapisan garamnya menjadi tebal. Kemudian setelah 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam tidak ditambah, harus segera dipanen. Nah, kalau memanennya itu tidak boleh menunggu musim hujan. Kenapa? Nanti kalau kita menunggu musim hujan, kualitas garamnya menjadi tidak baik. Paham? Iya. Nah, kemudian sebab kualitas garam akan menurun ya. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambahkan zat iodium dan dikirim ke daerah garam. Nah, untuk garam yang sudah di rumahnya kamu itu sudah bersih ya. Peristiwa hujan itu bisa berlangsung dengan waktu yang lama maupun dengan waktu yang singkat. Mari kita belajar hubungan antar satuan waktu. Ayo diperhatikan. Pukul berapa gambar jam di samping? 8. Pukul 8. Jarum pendeknya di angka berapa? 8. Jarum panjangnya di angka berapa? 12. Coba perhatikan guru punya jam dinding. Nih, tadi pukul 8, jarum pendeknya di angka 8.
Ibu mencuci baju pukul berapa? 7 sampai pukul 9. Berapa lama waktu ibu mencuci baju? Lama kegiatan itu waktu mulainya jam berapa? 7. Waktu selesainya, mohon maaf, waktu selesainya jam 9 dikurangi jam 7, jadinya sama dengan 2 jam. Ya, jadi ibu mencuci baju selama 2 jam. Paham? Nah, selanjutnya ini ada soal. Adik les berenang selama 3 jam. Les dimulai pukul berapa ini? 8. Pukul berapa adik selesai les renang? Nah, jawabannya waktu selesai sama dengan, nah ini les dimulai pukul 8 ditambah 3 jam yang akan 3 jam yang sudah dilakukan. Jadi pukul berapa dari jam 8? 9, 10, 11. Berapa jam? 3 jam, ya betul sekali. Nah, jadi adik selesai les renang pukul 11. Soal yang kedua, keran air untuk mengisi bak mandi dimatikan pukul berapa? 13. Pukul 13. Air PDAM dialirkan selama 2 jam. Pukul berapa air mulai dialirkan? Nah, waktu mulai itu jam berapa? 13 dikurangi airnya dialirkan selama berapa jam tadi? 2 jam. Nah, kita kurangkan. Yo, jadinya berapa? 11 pukul 11. Jadi air PDAM dialirkan dari pukul 11. Iya. Tepuk tangan untuk semuanya. Bu Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, Deta, Ilyas, Firly, Haikal ada di sini. Nah, kelompok 2, Raihanun, Alexa, Aida, Habibi di sini. Terus kelompok 3 ada Farah, Askia, Hanika dan Afsan di sini ya. Nah, kelompok 4 ada Hikmah, Meisa, Aksa dan Albi di sini sebelah sini. Ayo berkumpul dengan kelompoknya. Bu Guru akan membagi LKPD untuk dikerjakan secara kelompok. Ditulis identitas kelompoknya dulu. Ditulis identitas kelompoknya dulu. Setelah identitas kelompoknya, kemudian dikerjakan itu ada gambar tentang proses terjadinya hujan. Kamu jelaskan ya secara singkat dan benar dari proses terjadinya hujan. Ayo dikerjakan dulu. Nah, untuk halaman selanjutnya itu ada LKPD matematika, hubungan antar waktu. Nah, kalian mengerjakan soal dengan tepat itu untuk menghitung lama suatu kegiatan, ya. Ditulis jawabanmu dan caranya ditulis di kolom yang sudah disediakan.
2. Mengeringkan dan menjemur air laut. 3. Mengumpulkan garam. 4. Menjual garam. Nomor 1. Pukul 11 dikurangi pukul 8 sama dengan 3. 5. Belajar di sekolah selama 3 jam. Pukul 10 dikurangi pukul 9 sama dengan pukul 01.30. Waktu penggunaan peternak nasi listrik adalah 1 jam 50 menit. Nomor 3. Pukul 11 dikurangi pukul 3 sama dengan 8. Kakak pergi ke pasar pukul 8. Nomor 1. Pukul 4. Nomor 2. Pukul 1. Nomor 3. Pukul 10. Nomor 4. Pukul 8. Nomor 5. Pukul 12. Ya, bagaimana adik kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya? Bagaimana jawaban dari kelompok 1? Betul. Iya, betul ya. Tadi sudah betul semua jawaban dari kelompok 1. Ya, selanjutnya siapa lagi? Saya dari kelompok 2 akan membacakan diskusi. 1. Proses terjadinya hujan. 1. Panas matahari membuat kepalanya menguap. 2. Uap air terkumpul berubah menjadi awan. 3. Setelah capeknya semakin banyak uap air yang terkumpul. Selanjutnya awan mengembun menjadi titik-titik air hujan. Selanjutnya air hujan jatuh ke bumi, merasuk ke dalam tanah dan mengalir lagi ke laut. 2. Proses pembuatan garam adalah 1. Petani menyiapkan petak-petak tambang. 2. Setelah tambang garam dibuat, lalu disiram air laut dengan kedalaman. Ayo, yang lainnya diperhatikan. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. 4. Garam tersebut lalu dijual ke pabrik untuk ditambahkan iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Halaman 3. Pukul 11 dikurangi pukul 8 sama dengan 3 jam. Nomor 2. Pukul 10 3:30 menit dikurangi pukul 9 sama dengan pukul 1:30 menit. Kakak pulang normal pukul 11. Kakak di pasar selama 3 jam. Pukul berapa kakak pergi ke pasar? Pukul 11 dikurangi pukul 3 sama dengan 8 jam. Halaman 4. Nomor 1. Nomor 1. 4 jam. Nomor 2. Pukul 1. Nomor 3. Pukul 10. Nomor 4. Pukul 8. Nomor 5. Pukul 12. Ya, sudah selesai dari kelompok 2. Nah, bagaimana tadi jawaban dari kelompok 2? Betul ya. Nah, selanjutnya ayo, kelompok berapa lagi? Saya dari kelompok 3 akan membacakan buku diskusi. Proses terjadinya hujan. 1. Air di permukaan bumi uap air akan berubah menjadi awan. 3. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air hujan. 4. Kemudian titik-titik air hujan jatuh ke bumi. Proses pembuatan garam. 1. Petani menyiapkan petak-petak tambang. 2. Tanah di dalam petak tambang terlebih dahulu harus dipadatkan.
pastikan bagaimana jawabannya? Ya, tepuk tangan. Yuk selanjutnya. Buat dulu. Saya dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi halaman 1. Proses terjadinya hujan. Satu panas matahari membuat air di perairan menguap. Uap air terkumpul berubah menjadi awan. Jika semakin banyak uap air yang terkumpul, awan mengumpul menjadi titik-titik air hujan. 4. Air hujan jatuh ke bumi, merasuk ke dalam tanah dan mengalir ke laut. Halaman 2. Proses pembuatan garam. 1. Petani menyiapkan petak-petak tambang. 2. Setelah tambang garam dibuat lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. 4. Garam-garam yang telah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Halaman 315 belajar di sekolah mulai pukul 8. Ilmas belajar di sekolah pukul 11. Ilma belajar di sekolah selama 3 jam. Nasi listrik digunakan dari pukul 9 sampai pukul 10.30. Lama waktu menggunakan penanam nasi listrik tersebut adalah pukul 10.30 menit tidak dikurangi pukul 9 sama dengan 1 jam 30 menit. Kakak pulang ke rumah pukul 11. Kakak di pasar selama 3 jam. Pukul berapa kakak pergi ke pasar? Pukul 11 dikurangi pukul 3 sama dengan 8 jam. Halaman 4. 1. Pukul 4. 2. Pukul 1. 3. Pukul 10. 4. Pukul 8. 5. Pukul 12. Iya, kelompok 4 sudah membacakan hasil diskusinya. Bagaimana tadi jawaban dari kelompok 4? Nah, ini adalah tadi ya. Jelaskan proses pembuatan garam. Yang pertama ini apa? Petani membuat petak-petak tambang. Kemudian petak-petak tambangnya diisi air laut. Nah, agar lapisan garamnya banyak, nanti harus diisi air laut setiap hari. Nah, pada proses ini terjadi proses perubahan wujud, yaitu penguapan air laut terkena sinar matahari menjadi menguap. Yang ketiga ini apa? Sudah ada kristal-kristal garam. Kemudian harus segera dipanen. Panennya tidak boleh menunggu musim hujan. Nah, selanjutnya garam itu dibawa ke pabrik untuk ditambahi zat iodium dan dikirim ke daerah untuk dijual. Ini untuk
30. Lama waktu penggunaan tenaga mesin listrik tersebut berapa jam? 10.30 dikurangi 9.30 berapa jam? 1 jam 30 menit. Kakak pulang ke rumah pukul 11. Kakak di pasar selama 3 jam. Pukul berapa kakak pergi ke pasar? Pukul 8. Iya, pukul 8. Ada gambar. Tadi nomor 1 pukul berapa? 4. Pukul 1. Ketiga pukul 10. Pukul 4 pukul 8. Pukul 12. Siap, sudah betul semua, tepuk tangannya. Selanjutnya kembali ke posisi semula. Nah, sekarang kita akan melakukan ice breaking supaya lebih semangat lagi. Ice breakingnya menyanyikan lagu Tik-Tik Bunyi Hujan. Ayo berdiri semua. Sudah semangat lagi ya? Nah, selanjutnya Guru akan membagikan soal post-test. Soal post-testnya sama seperti soal pretest yang terdiri dari 5 soal pilihan ganda. Kalau ada pertanyaan yang jelas dan sulit, bisa ditanyakan ke Bu Guru. Selesai? Bukan, Sasha sama Bakara. Selanjutnya mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasinya terdiri dari 10 soal pilihan ganda. Apabila ada pertanyaan yang perlu dimengerti atau sulit, bisa ditanyakan ke Bu Guru ya. Selesai? Ayo dikumpulkan. Minta tolong Mas Abdul sama Mbak Farah Abdul dikumpulkan. Bu Guru akan bertanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Perasaanmu bagaimana? Karena senangnya karena apa? Belajar teman video. Terus apa lagi? Belajar kelompok. Apa lagi? Belajar dengan ice breaking. Terus bagaimana lagi? Belajar
penguapan dan mengembun. Terus ada proses pembuatan garam, ya. Ada proses pembuatan garam. Tadi proses perubahan wujudnya apa? Penguapan dan kristal, ya. Nah, terus tadi juga sudah belajar tentang apa lagi? Hubungan antar satuan waktu, menghitung lama kegiatan dan menghitung apa? Waktu mulai dan waktu selesai. Sudah paham untuk materi pembelajaran hari ini? Sudah. Tapi kalian sudah mengerjakan soal post-test, soal pretest dan evaluasi. Nah, nanti akan Ibu koreksi. Selanjutnya, apabila nanti ada yang nilai di bawah KKM akan melakukan kegiatan remedi, dan apabila nilainya sudah tuntas nanti akan melakukan materi pengayaan. Paham? Ya, sekarang kita menyanyikan lagu daerah. Berdiri semuanya. Walaupun kita sudah mengenal budaya-budaya yang lain, banyak budaya yang ada di Indonesia dan budaya di luar Indonesia, tetapi kita tetap harus mencintai dan melestarikan budaya kita sendiri. Paham?